Uang sumbangan 2 triliun yang dijanjikan keluarga Aki Ditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan hingga kini masih menjadi misteri. Ada 3 hal yang mencurigakan dari kasus sumbangan 2 triliun ini. Hal tersebut setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK turun tangan. Nantinya hasil analisa PPATK akan disampaikan ke Kapolri. Menurut Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Rai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, PPAT merupakan lembaga intelijen keuangan. Menurutnya kalau dikaitkan dengan sumbangan 2 triliun ini, kenapa PPATK harus turun tangan karena ada 3 hal yaitu transaksi keuangan dalam jumlah besar, seperti ini setelah dihubungkan dengan profil si pemberian maka ini inkonsistensi. Untuk itu PPATK akan meneliti beberapa hal, seandainya ini terjadi dan terrealisir uang 2 triliun itu, tugas berat PPATK memastikan dari mana uang tersebut. Menurutnya itu bisa dikatakan sesuatu yang bisa dimonitor karena PPATK mempunyai kewenangan untuk memonitor sistem keuangan. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 dan juga Undang-Undang nomor 13 tahun 2000 Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 memang PPATK itu kan secara eksplisit menyatakan sebagai lembaga intelijen keuangan, Pak. Jadi memang tugas utama kita adalah memang melakukan analisis dari setiap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Nah, itu adalah suatu suatu kewajiban pokok PPATK. Jadi kalau saya mencoba mengkaitkan langsung dengan apa yang terjadi ini dengan kasus sumbangan 2 triliun ini sebetulnya kalau PPATK, kenapa ini PPATK harus turun tangan? Ada 2 hal sebetulnya, ada 3 hal sebetulnya mungkin bisa saya katakan. Yang pertama adalah bahwa transaksi keuangan dalam jumlah besar seperti ini, setelah kita hubungkan dengan profil si pemberi atau kita sebut sebagai profiling, ini ada inkonsistensi. Ya, ini yang tentu saja ini ada masuk kriteria mencurigakan, sebenarnya bisa dikatakan begitu. Yang ketiga adalah penerima, Pak. Penerima ini sebetulnya seandainya mungkin penerimanya adalah Departemen Sosial misalnya, apakah lembaga-lembaga yang secara tupoksi dapat menerima sumbangan seperti ini, misalnya yang terkait dengan katakanlah Satgas COVID misalnya atau BNPB dan lain sebagainya, mungkin tidak akan menimbulkan persoalan yang terlalu berarti buat kita. Tetapi begitu yang menerima itu adalah masuk kategori PEPS dalam pengertian PPATK sebagai lembaga intelijen. PEPS itu adalah politically exposed person, Pak. Itu adalah kriteria pejabat negara dari pusat sampai daerah dari berbagai level, Pak ya. Yang memang merupakan suatu person yang kita anggap sensitif, Pak. Yang harus kita klarifikasi seandainya terkait dengan transaksi-transaksi seperti ini. Nah, bukan apa-apa, ini memang untuk memastikan karena yang ya seperti yang sudah kita diskusikan tentu saja di berbagai kesempatan, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat dalam jumlah yang sangat besar seperti ini dan dilakukan melalui pejabat negara, tentu ini bukan sesuatu hal yang bisa dianggap main-main ya Pak. Ini adalah sesuatu hal yang serius ya, sesuatu yang harus dipastikan oleh PPATK bahwa apa yang sedang terjadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang bisa dikatakan tidak mencurigakan ya Pak. Jadi kita itu meneliti nanti beberapa hal. Seandainya misalnya ini jadi Pak, misalnya terrealisir yang 2 triliun itu, tugas berat PPATK adalah memastikan dari mana uang 2 triliun itu. Jadi kalau misalnya jelas profilnya, artinya memang bisnisnya besar dan lain sebagainya, mungkin juga sudah bisa clear. Tetapi kalau begitu nanti tidak bisa diklarifikasi bahwa uang ini berasal dari sumber-sumber yang halal, tentu ini adalah persoalan PPATK yang sangat serius, Pak. Dan yang keduanya, seandainya ini tidak terjadi, tentu saja ini adalah bisa dikatakan suatu pencideraan ya, tentu ya saya tidak menggunakan istilah Pak Hamid ya, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah-istilah yang biasa kita pakai bahwa ini adalah persoalan yang terkait dengan mengganggu integritas. Kalau PPATK bahasanya adalah karena tugas kita aja menjaga integritas sistem, adalah mengganggu integritas pejabat tentu saja yang terkait, dan terkait juga dengan masalah integritas sistem keuangan pada dalam konteks bahwa bahwa sistem keuangan yang di Indonesia ini tidak boleh dipakai untuk
bisa dikatakan tidak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk melakukan suatu kejahatan. Ini harus kita pastikan seperti itu. Itulah sebabnya kita melakukan penelitian dari awal sampai sekarang terus, Pak, dan ini sampai nanti kita menghasilkan apa yang kita sebut sebagai hasil